ngebawa keranda mayat yang katanya tujuannya adalah untuk eh, memberikan sosialisasi kalau betapa berbahayanya COVID. Tapi menurut aku, seandainya aku yang jadi camat, aku punya cara yang lebih keren ketimbang bawa keranda sih. Yogi, sorry banget Yogi, aku ditelepon tadi, jadi Ya, Ca. ya Nggak apa-apa. ampun. Tapi semoga nggak ngurangin semangat Yogi ya cerita ya. Nggak Yogi, apa-apa, terus aman. Ya, gimana nih ya kelanjutannya nih jadinya selama 7 hari ini? Tadi kamu cerita juga kamu maunya berbenah ya dengan 7 hari ini ya. Citra ya, Niaga harus nanti Citra Niaga setelah hukuman ini selesai bisa menjadi brand image baru Citra Niaga yang lebih sehat lagi. Terus betul. apalagi nih, selama 7 hari ini juga kalian akan berkoordinasi dengan tim yang kompeten mengurusi tentang standarisasi gugus ya. Betul sekali. Jadi di selama 7 hari ini nanti mau kita agendakan untuk biar kita semua dapat knowledge tentang gimana sih protokol kesehatan yang ideal lah, yang mendekati ideal lah minimal. Yang biar kita bisa jadi percontohan juga buat teman-teman kafe lain. Gitu. Karena kan memang nggak bisa dipungkirin di Samarinda masih banyak kafe di luar sana, di luar Citra yang masih belum memenuhi standar protokol kesehatan sebenarnya. Tapi ikut mengejudge kafe-kafe yang ada di Citra. Saya tahu kalian semua. Jadi kamu sempat dengar juga kalau mereka kayak nyinyir gitu ke Citra Niaga? Bukan dengar, saya kan baca tuh di komen-komen akun-akun lain tuh. Nah itu ada beberapa teman-teman yang sebenarnya penggiat kafe juga. Tapi nggak apalah, cuak mereka. Tapi hak kita juga untuk membalas. Nah, kayak ini jadinya ya, apa ya, tudingan mereka tuh jadinya kayak kejadian sih Gi dengan ditutupnya Citra Niaga ini, tapi ya semua orang kan pernah melakukan kesalahan dan semua bisa berbenah lagi kan. Iya. Jadi memang sifatnya sekarang adalah menerima kenyataan sembari berbenah Betul. untuk masa yang lebih baik jadinya. Iya. Yang paling penting kan ke depannya gimana? Iya benar. Ya. Lagi pula tujuannya kan niat kalian baik kan untuk membangun Citra Niaga ini lebih terarah lagi ke depannya, lebih ramai lagi, lebih hidup Betul. lagi tentunya. Betul banget ya. Dan semoga teman-teman di luar sana juga berbenah lah ya. Bukan cuma kita di sini, biar pandemi ini cepat selesai. Kita nggak bisa kalau cuma Citra doang yang berbenah, tapi kita semua harus bersama-sama berbenah tentang protokol kesehatan ini untuk mengurangi ataupun memutus rantai COVID. Iya, Rantai penyebaran COVID. Nggak bisa bergerak sendiri ya, harus sama-sama ya. Iya, betul sekali. Nah, Gi, apalagi nih sih yang bisa kamu petik hikmahnya dari kejadian usahamu Citra Niaga ini? Hikmah yang kita bisa petik adalah akhirnya kita, teman-teman yang ada di Citra, para penggiat kafe yang ada di Citra ini, akhirnya terhubung sama pihak Pemkot. Akhirnya ada yang menjembatani kita untuk saling bersinergi bersama Pemkot. Karena memang seharusnya begitu kan. Iya, kemarin-kemarin nggak ada ya Gi ya? Karena kejadian ini ya? Nggak ada alasan yang bisa menghubungkan kita gitu loh. Atau memang nggak ada jalan yang bisa menghubungkan kita tadinya. Baru setelah kejadian ini, mau nggak suka akhirnya saling terkoneksi jadinya ya? Iya, akhirnya saling terkoneksi dan kita bisa mengatur untuk kedepannya kita mau ngapain gitu loh, untuk berbuat yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Tadi aku sempat nanya juga kayaknya sebelum terputus tadi ya. Setelah ini tentunya Citra Niaga pengen jadi pelopor untuk mendukung protokol kesehatan dari pemerintah. Tapi apa yang kamu harapkan nih dari masyarakat di Kota Samarinda dan juga apa yang kamu harapkan dari pemerintah kota untuk Citra Niaga ke depannya? Setelah hukuman ini yang kita harapkan dari teman-teman di luar sana untuk masyarakat Samarinda, ayo kita sama-sama bangun kesadaran tentang protokol kesehatan yang tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID. Dan juga buat teman-teman kita saling support aja lah.
sesama brand lokal, sesama anak-anak lokal, kita saling support aja untuk kebaikan. Nah, kalau harapan untuk Pemkot, biar semoga kedepannya kita bisa bersinergi yang baik, gitu. Tidak saling menyusahkan, tidak saling menyerang, tidak saling merepotkan, Tidak saling menjatuhkan juga gitu ya. tidak saling menjatuhkan. Karena Nah, kan memang harusnya tuh semua bersinergi kan. Iya betul. Semuanya harus saling mendukung untuk penerapan toh. protokol kesehatan ini. Betul, harapannya toh yang kita bangun ini asetnya Samarinda, aset kita sama-sama. Citra Niaga itu aset emas loh. Iya betul. Di tahun pernah mendapatkan penghargaan ajakan, award dan segala macam. Sayang aja kalau ini terbengkalai. Nah, kita di sini tuh selain cari uang, tujuannya adalah ngebangun aset kita sendiri. Makanya yang ada di Citra Niaga ini 99,9% itu brand lokal loh. Nggak ada brand luar. Hampir semuanya ya, berarti 99% itu Semuanya. Semuanya cuma satu aja yang enggak. Oke. Brand dari luar satu itu. Iya, brand ya satu itu aja yang brand luar, yang lain tuh brand karya anak-anak Samarinda sendiri. Nah, itu yang harusnya bisa jadi perhatian sih untuk Pemkot, untuk merangkul kita, dan gimana nih kita bagusnya ke depannya. Karena kan ini di kota lain tuh belum tentu sebanyak ini brand lokalnya. Gitu. Kita dengan mandiri bisa membangun itu. Nah, alangkah baiknya kita saling bersinergi ke depannya. Apa yang kita butuhkan bisa dipenuhin, apa yang Pemkot mau juga kita bisa jalankan. Sama-sama mencari win-win solution lah. Ya. Dan yang pastinya tuh tadi malam juga ada orang pajak ya yang datang ke kita. Kalau dia bilang nanti bakal ada pajak dan segala macam, ya kita tegaskan aja. Kalau kita pengusaha yang ada di Citra, beberapa teman tadi malam ngumpul juga, secara pribadi semuanya sadar pajak dan sangat welcome dengan adanya pajak. Karena kita mau ada dari kita mendapatkan keuntungan, tapi kita juga memberikan sumbangsi pendapatan daerah gitu. Saat pajak jadi ada fungsinya ya. Juga, iya. Tapi terus maksudnya kebutuhan kita, fasilitas publik, apa segala macam itu juga dipenuhin lah, gitu loh. Iya. Di Citra gimana enaknya, ayolah. Juga ya, sumbangsinya juga ya. Iya. Dinas terkait juga apa yang dimau oleh dinas terkait ya kita bisa sinkronkan gitu. Iya, 7 hari bukan waktu yang sebentar sih untuk para pengusaha. 1 hari aja nggak buka toko tuh aja pasti untuk teman-teman para pengusaha udah paham. Kita nggak pernah libur, Cak, sebelumnya, Cak. Kita nggak pernah libur sebelumnya. Kita cuma libur di hari pertama Idul Fitri. Hari kedua Idul Fitri kita udah buka, karena libur sehari itu untuk kafe berat banget. Kita mengalami kerugian yang berat banget loh. Apalagi di 7 hari, tapi nggak apa-apa. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini kita anggap ya challenge sebagai pengusaha kecil lah. Siapa tahu nanti jadi besar. Amin ya. Terkenal banget loh kopimu, Gi. Temen aku ngomongin juga. Sinita bilang, oh iya kopi ngegas punyanya Kak Yogi tuh terkenal. Alhamdulillah. Termasuk yang pelopor kopi di situ juga setelah Kopi Sajen. Iya, cuma pelopor pertamanya memang Kopi Sajen. Gara-gara Kopi Sajen rame, banyak juga jadi brand yang ikut masuk, termasuk akhirnya buka ya. Sampai sekarang 70 brand. Tapi ngegas ini cuma satu di Samarinda aja, Kang Agi? Iya, baru satu. Ini baru brand pertama. Kalau nanti tips selanjutnya ditunggu aja lah. Ada sih, udah plan. Amin, lancar ya. Semoga lancar ya ke depannya ya. Mudah-mudahan. Kan membanggakan ya kalau ada brand asli Samarinda, ada di kota lain, ada di kota orang, apalagi di kota-kota besar kayak Bali, Jakarta, Makassar dan segala macam, kan membanggakan tuh. Amin. Yang kayak gini, yang begini harusnya dirangkul gitu, biar kita bisa sebesar itu. Jadi Samarinda selain terkenal karena tambang, tapi juga terkenal karena pengusaha-pengusaha mudanya ternyata keren-keren nih, gitu loh. Setuju. Kalau tambang kan nggak bisa di franchise.
Ya, guys. Iya. Apalagi yang kamu ingin sampaikan juga untuk teman-teman kita yang nyaksikan live Instagram ini, Gi? Oh ya, selain kita berbenah juga, yang kita harapkan itu adalah kita tuh udah melakukan himbauan sebenarnya untuk yang datang menggunakan masker aja. Selain kamu bawa duit, kamu cuma bawa masker, gitu loh. Kalau kamu nggak takut COVID, terserah lah masing-masing orang. Seenggaknya kamu takut dirazia aja. Jadi kamu bawa masker lah. Itu pengaruh ke usaha kalian kan jatuhnya kan? Iya, karena dampaknya itu ke owner. Kasihan juga kalau kita kembali dihukum lagi nantinya, jauhkan bala lah ya. Jangan Jadi sampai. harap nanti ketika dibuka lagi, teman-teman yang mau nongkrong di Citra, gunakan masker karena memang kita bersama-sama lah pengen memutus rantai penyebaran COVID ini. Dan biar kamu nggak dirazia, dan biar tidak lagi diposting-posting orang yang akhirnya nanti dampaknya hukuman bagi para owner. Bukan kamu yang dihukum, kita yang dihukum. Tapi kalau kena razia itu, kalau misal pengunjung yang nggak pakai masker kena razia berapa sih, Gi? Apa nama denda? Kemarin itu ada beberapa tapi nggak ada yang kena denda setahu aku. Cuma dicatatkan memang pertama tuh pencatatan aja namanya. Yang kedua tahapannya kan begitu tuh. Misalnya nih Caca ketangkep. Kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi. Kalau misalnya nih Caca ketangkepan nggak pakai masker, itu yang pertama di data aja namanya. Habis itu kalau kedua kali ditangkap lagi, kenakan sanksi sosial. Apa tuh Misalnya sanksinya tuh? push up, membersihkan public space. Nah, yang ketiga kali kalau ditangkap itu baru ada dendanya. Setahu aku begitu sih. Dendanya berapa? 100.000 sampai 250.000 kalau nggak salah. Tapi di Samarinda belum ada ya? Nggak ada yang sampai segitu ya? Aku belum pernah lihat. Aku tahunya di Jakarta aja Nggak kan? tahu ya ada apa enggak. Setahu aku sih belum, teman-teman aku belum pernah ada. Di Jakarta ada sudah ya yang ngalamin itu, setahu aku. Bahkan kemarin ada dokter nggak pakai masker, padahal dokter tuh nggak pakai masker di mobilnya sendiri. Nah, itu yang agak konyol menurut aku. Maksudnya kalau kita di mobil sendiri, ya masker nggak wajib lah. Kita lagi di mobil sendiri. Iya. Di mobil nggak pakai masker sendiri kan? Kalau di mobil nggak pakai masker terus ditilang tuh agak aneh sih. Itu bukan new normal namanya. Itu namanya keadaan normal. Keadaan normal. Itu namanya keadaan normal. Iya. Kecuali kita turun dari mobil. Gitu loh. Ya, namanya peraturan itu kan harusnya diterapkannya case per case, ya, kasus per kasus. Nggak bisa juga kita misalnya ada peraturan asal di luar rumah nggak pakai masker, itu yang tertulis asal di luar rumah kalau nggak pakai masker kena denda atau kena hukuman. Nggak bisa. Yang menjalankan tugas ini harusnya nggak bisa sesaklek itu sih. Dilihat juga kalau dia di mobil sendirian, ya nggak juga dia harus pakai masker. Mobil-mobilnya dia, gitu loh. Kecuali kamu yang bayarin anggunannya, cicilannya, boleh kamu tilang dia. Atau di mobil tuh lagi rame-rame ya kan, pakai masker wajar. Kalau sendirian buat Iya, apa? betul. Berdua pun juga nggak harus pakai masker sih, apalagi sama istri ya. Misalnya suami istri berdua di mobil, ya nggak boleh duduk sebelahan katanya. Nggak boleh duduk di sebelah supir, padahal ini suami istri. Lah, gimana masa dia disuruh misah, sedangkan dia di rumah bakal tidurnya bareng. Makanya itu ramai juga kemarin di Jakarta gitu juga, Gi. Lucu juga. Ya, ada sempat kejadian di Bogor kan. Mudah-mudahan di Samarinda nggak gitulah. Saya yakin para penegak aturan di Samarinda pinter lah. Tapi hukumannya Citra Niaga nih, kalian ada kena denda uang nggak atau pencabutan usaha nggak sih sebenarnya? Katanya ada yang jadi katanya ada yang didenda sampai 20 juta. Enggak. Jadi kita cuma dihukum penutupan sementara. Tapi kalau ada kesalahan lagi bahkan diancam dengan penutupan izin selamanya. Oh, seperti itu katanya ya. Kalau misal terjadi lagi pelanggaran. Iya, tapi semoga enggak lah. Tapi dilihat juga Gi, pelanggarannya tuh dari mana. Kalau misal pelanggarnya dari orang yang datang, lalu kalian yang ditutup usahanya kan lucu juga. Kan ya, paham maksudku ya. Kalau orang itu datang
mereka tuh sengaja nggak mau ngikutin protokol kesehatan, padahal dari kalian udah netapin kalau pengunjung yang nggak taat harusnya yang dihukum kan pengunjungnya bukan usahanya. Usahanya kan Iya, udah nutup, itu udah. sih yang disayangkan tuh yang kayak gitu sih, Kak. Yang salah siapa, yang dihukum siapa gitu. Harusnya tuh dihukum sesuai porsi kesalahannya masing-masing. Yang salah ini ya, yang ini yang dihukum gitu. Tapi nggak tahu lah ya gimana cara mereka berpikir. Kita sih ya udahlah, kita juga mau yang terbaik kan. Ya udah kita perbaikin ini gitu. Terus Bisa waktu aja kemarin, sebenarnya kita memprotesin ini dengan keras. Cuma saat ini yang paling urgent adalah kebutuhan dapur kita dan gaji karyawan-karyawan kita, karena ada orang yang bergantung hidup kepada kita. nah kalian ini kan waktu mereka sidak itu kan malam minggu ya. Terus surat edarannya itu keluar hari Senin, penerapannya per hari Rabu ini. Waktu hari Minggu malam Senin, Selasa, tadi malam masih rame nggak Gi? Kondisi Citra Udahlah, Niaga. udah nggak rame bahkan, tapi gugus selalu datang kemarin-kemarin. Kita tuh paling sering kali di razia, bukan di razia, maksudnya didatengin lah. Bahkan tuh ada ibu camat, dia nggak bawa satpol pp di awal-awal ya, setelah rapid dia datang ke Citra sosialisasi pakai toa, Malam-malam. bawa malam-malam bawa keranda mayat. Ibu camat. Ibu camat, Ibu camat mana? Camat mana? Camat daerah situ. ya Samarinda Kota. Oh, ya. Bawa keranda mayat yang katanya tujuannya adalah untuk memberikan sosialisasi kalau betapa berbahayanya COVID. Tapi menurut aku, seandainya aku yang jadi camat, aku punya cara yang lebih keren ketimbang bawa keranda sih. Tapi kan itu beda-beda lah ya. Mungkin Kamu bawa apa jadinya? ibu mayatnya aja aku bawa. Enggak lah. Maksudnya ada cara masyarakat Samarinda tuh pinter-pinter lah, nggak perlu harus ditakutin pakai keranda mayat. Kalau menurut aku, cuma kan mungkin ibu camat punya pemikiran sendiri. Jangan membawa keranda mayat. Iya. Ya, Terus kalau aku sih, jadinya, kalau aku sampai jadi camat, menurut aku camat berarti kan kalau terpilih sebagai camat tuh orang punya pemikiran yang bagus, kreatif. Pasti ada cara lain selain membawa keranda mayat, harusnya. Atau mungkin itu bentuk kreatifnya beliau. Cuma sampai segitu. Mungkin. kalimatmu cuma sampai segitu, itu udah kreatif banget loh beliau. Itu udah susah loh, nyewa keranda berapa, datang ke Iya, sana kita apresiasi. Kita apresiasi. Ya mungkin itu bentuk kreatifnya. Bentuk kreatif orang kan beda-beda. Ada yang bagus, ada yang bagus banget. Ada yang enggak kan, ya penilaian itu masing-masing orang beda. Ya mungkin penilaian beliau yang kayak gitu udah keren banget. Mungkin. Ya, dengan bawa keranda mayat itu udah keren banget. Padahal harusnya yang lebih keren lagi bawa mayatnya ya. Bawa mayat. Langsung bubar itu orang. Takut kali Gi. Gi, Tapi nggak jadi apa-apa, dari mungkin beliau punya niat untuk teman-teman sadar akan bahayanya COVID. Niatnya bagus. Caranya aja mungkin harus lebih kreatif lah. Iya, Karena saya yakin lah kalau udah dipilih jadi camat pasti orang tersebut pinter, cerdas, harus. harusnya, iya. Jadi dari hari Minggu, Senin, Selasa itu aja udah mengalami penurunan cukup drastis. Betul. Semenjak rapid pokoknya lah udah. Kita udah ngap-ngapan sebenarnya. Apalagi dengan ditambah dengan 7 hari ini. Hari ini mulainya nih tutupnya nih. Iya. Mulai tutup, tapi kan keluar surat edaran baru kalau kita boleh take away. Jadi ya udah, ya ini challenge lah. Kita menanggapinya kalau ini challenge sebagai pengusaha kecil. Ya kamu harus terima apapun halangannya, ya kita harus tetap survive. Kita udah pernah ngelewati, maksudnya kita masing-masing itu udah pernah ngelewati masalah yang lebih berat di hidup kita sebelum ini pastinya. Masa masalah yang begini aja kita nggak bisa lewatin sih? Ya jadi jadiin challenge saja untuk kita mau naik level. Jadi memang harus bertahan, semangat Yogi. Iya, kita harus survive. Nah makanya nih teman-teman yang nonton juga kalau bisa bukalah Instagramnya brand-brand yang ada di Citra. Supportnya adalah dengan bentuk ya udah beliin
jualan mereka. Karena mereka saat ini berjualan bukan untuk hidup mewah, tapi berjualan untuk hidup karyawan-karyawannya. Bertahan hidup ya dari bulan ke bulan. Bertahan hidup selama Betul. 7 hari ke depan. Ya, buka akunnya Kopi Ngegas mulai besok. Kalau hari ini libur. Hari ini libur. Kopi Ngegas. Libur. Besok kita baru buka online. Oke. Terus kamu ngapain ini di Citra Niaga? Enggak, nyusun strategi. Kita bersih-bersihin tempat, mumpung libur kan. Ya. Ya, untuk nyusun strategi besok gimana bagusnya, kita berjualannya dengan cara apa. Nah, besok kita share. Ada di akunnya @kopingegas, S-nya 3. Oh iya. Silakan teman-teman boleh dilihat akun Instagramnya Kopi Ngegas ya. Caca juga bantu promo besok ya. Boleh kamu kirimin aja flyernya ke ini Instagramku, nanti Siap. aku share di Instagram ya. Ya. Yogi, thank you banget Teman-teman udah juga kalau ngobrol. misalnya nggak bisa bantu beli, teman-teman mungkin bisa bantu dengan promoin di Instastory-nya masing-masing. Benar. Kita support your local brand. Betul, aku setuju. Harus saling bantu ya, karena memang di Iya. zaman sekarang kita nggak bisa nanggap saingan. Kita harus saling support, saling dukung, bantu-bantu gitu, saling collab kayak gini memang. Jadi Betul, karena sekarang zamannya bukan lagi berkompetisi tapi bersinergi. betul sekali. Yogi, thank you banget udah mau diajak ngobrol Thank you, mengenai Citra. Caca. Karena nanti malam juga aku bakal ngobrol sama Bang ADC ya, ngebahas mengenai Citra Niaga. Owner Kopi Sajen ya. Ya, Yogi, Iya. sorry banget terputus tadi, maka kayaknya yang Nggak bisa aku apa-apa. share cuma video yang ini nih, yang aku share di story aku nih. Tapi semoga Siap. nanti bisa dibahas lebih banyak lagi bareng Abang ini ya, Abang ADC ya. Sukses Betul. sekali, sukses Terima kasih. untuk Agas ya. Gi, semangat ya, ini baru Ya. hari pertama, masih ada 6 hari ke depan. Aman. Jangan berkecil hati. Kita udah kehidupan. terbiasa susah, aman. Thank you, sehat juga terus buat Caca dan juga buat teman-teman yang nonton live-nya ini. Semoga semua kita terhindar dari virus-virus bangke ini. Kemudian kita ketemu lagi di panggung berikutnya ya, Yogi ya. Yuk, Selalu juga thank Yogi. you. Yogi, thank you. Oke, teman-teman, itu baru aja tadi ngobrol bareng Yogi ya. Semoga informasinya bisa menjadi informasi baru untuk teman-teman. Sorry banget tadi terputus karena memang terganggu oleh jaringan telepon. Ini kayaknya aku harus punya 2 handphone deh. Jadi satunya memang untuk live Instagram, satunya untuk terima teleponnya. Masih dipikirkan lah, karena mengingat live Instagram ini tidak ada sponsor, tidak ada yang mendanai, pure hanya untuk berbagi informasi kepada teman-teman. Jadi sorry banget ya. Kalau ini masih bisa aku simpan. Nggak lama aku simpannya di story Instagram, karena aku akan pindahkan ke YouTube. Jadi jangan lupa teman-teman follow Instagram aku @mc.cacarisca, atau juga teman-teman selalu tungguin live Instagram aku ini yang aku lempar ke YouTube. Jadi jangan lupa juga subscribe YouTube aku MC.cacarisca. Sekali lagi thank you banget yang udah menyaksikan Caca hingga di menit terakhir ini. Kita jumpa lagi di live Instagram nanti malam jam 7 malam ya. Jam 7 malam Caca akan ngobrol bareng dengan owner dari Kopi Sajen, Bang ADC. Jam 7 malam. Tungguin ya, jam 7 malam. Jam 7 malam. Oke, aku Caca Rizka pamit. Thank you banyak. Dah.